Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman para pencari kerja. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lowongan di PT KCIC atau Kereta Cepat Indonesia Cina. Dan seperti biasa, nanti untuk link akan saya share di deskripsi. Baik, teman-teman yang sudah masuk di websitenya, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nanti teman-teman bisa scroll ke bawah. Nanti akan ada tampilan ya, beberapa lowongan kerja. Oke, kita coba cek yang pertama teman-teman, yaitu Senior Officer Mobile Apps Programmer. Kita klik, kita lihat lowongannya teman-teman. Nanti akan ada job overview, teman-teman bisa baca. Lalu ada requirement-nya teman-teman ya, yaitu minimal D3 atau University Graduates, diutamakan lulusan teknik informatika. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan cek untuk lowongan yang kedua, Facility Maintenance Safety Inspector. Oke, ini teman-teman ada job overview-nya, teman-teman bisa baca. Untuk requirement-nya yaitu minimum D3 atau teknik ya, atau S1 teknik. S1 teknik. Lalu nanti ada requirement lainnya, experience regarding mechanical, electrical, plumbing. Ini mungkin seperti K3-nya ini teman-teman ya. Harus punya pengetahuan tentang K3 juga, safety inspection, emergency response plan, ERP. Ya, ini teman-teman bisa baca. Nanti ada aplikasi requirement-nya, ada kurikulum vitae, KTP, ijazah nilai, maupun sertifikat training atau sertifikat lainnya yang berhubungan dengan jurusannya atau kebutuhan lowongannya. Ini ada langkah-langkah dalam seleksi ya. Pertama nanti ada administration, ada interview user, psychological assessment, ada penerimaan dan juga tanda tangan kontrak. Nanti bila teman-teman berminat, bisa teman-teman klik di registrasi. Oke, kita cek untuk lowongan yang ketiga ya teman-teman ya. Environment Safety Inspector. Ini mirip-mirip juga nih teman-teman, saya nomor 2 tadi ya. Job overview-nya untuk requirement-nya sama ya teman-teman, yaitu D3 atau S1 teknik, pengalaman di bidang lingkungan ya teman-teman ya, minimal 3 tahun. Jadi ini tidak bisa untuk fresh graduate ya teman-teman ya. Untuk aplikasi requirement-nya sama, selection stage-nya juga sama. Nanti teman-teman bila berminat klik di registrasi. Oke, selanjutnya lowongan yang keempat, Auditor 1. Seperti biasa ada job description-nya. Requirement-nya lulusan S1 juga ya teman-teman, akreditasi A dari kampus yang terbaik nih teman-teman nih. Pengalaman minimal sekurang-kurangnya 4 tahun. Wah, berarti ini untuk yang sudah pengalaman teman-teman ya. Untuk aplikasi requirement-nya sama, selection stage-nya juga sama. Oke, teman-teman yang berminat nanti bisa klik di registrasi. Lalu yang kelima ini ada Senior Officer Internal Auditor. Job desk-nya teman-teman bisa baca, requirement-nya sama teman-teman ya, sama seperti lowongan tadi, dari S1 akreditasi A atau dari perusahaan yang terkenal ya teman-teman ya. Pengalamannya harus dari perusahaan yang terkenal. Lalu sekurang-kurangnya pengalaman 4 tahun. Untuk application requirement-nya dan selection stage-nya sama teman-teman. Kalau teman berminat bisa klik ya, daftar. Lalu selanjutnya Officer HR Organization Development. Kita coba klik. Oke, lowongan job overview,
Requirement-nya yaitu S1 Hukum Bahasa Inggris atau Sastra Inggris, Human Resource atau SDM. Minimum 1 years, minimum pengalaman 1 tahun, yaitu lancar bahasa Inggris juga ya teman-teman ya. Wah, ini pengalaman di bidang perencanaan sumber daya manusia. Ketentuan untuk application requirement-nya dan selection stage-nya sama teman-teman. Bila teman-teman berminat, klik di registrasi atau pendaftaran. Selanjutnya, Officer Accounting. Job desk-nya teman-teman bisa baca, requirement-nya sekurang-kurangnya memiliki jasa diploma akuntansi dengan IPK 3. Fresh graduate are very welcome. Jadi fresh graduate diperbolehkan melamar, tapi yang diutamakan tetap yang berpengalaman. Ada usia minimumnya ya 20 tahun minimum dan maksimum 30 tahun. Oke, ini juga harus ada brevet ya, brevet pajak ya, A dan B. Untuk application requirement-nya ada kurikulum VT, KTP, ijazah, transkrip nilai. Certificate of training sama, ini ada Certificate of HSK, Hanyu Sweeping Kaos. Ini apa teman-teman? Saya kurang tahu juga teman-teman. Jadi ada Certificate of HSK. Untuk selection stage-nya sama teman-teman, ada 5, administrasi, interviewer, psychological assessment, offering, signing contract. Bila teman-teman berminat bisa klik di registrasi atau registration. Selanjutnya teman-teman ada lowongan trainee of permanent weight technician. Kita coba buka. Job overview-nya, requirement-nya maksimum umur 35, minimum D3. Jurusannya teknik sipil, minimum IPK 3. Ini untuk kampusnya, akreditasinya sekurang-kurangnya B. Gendernya diutamakan laki-laki. Ya, lalu untuk aplikasi requirement-nya dan juga selection stage-nya hampir sama teman-teman. Cuma ini ada tambahan interview user ya. Oh, ada medical check up ini teman. Ada medical check up-nya. Perbedaannya. Oke teman-teman, nanti kalau berminat bisa klik di registration. Selanjutnya lowongan trainee of signaling technician. Job overview, jurusannya sama, maksimum umur 35, minimum D3, diutamakan jurusannya teknik listrik atau teknik elektro ya, ini listrik ya, electrical atau teknik jaringan. Diutamakan laki-laki juga teman-teman. Untuk application requirement-nya dan selection state-nya sama dengan yang sebelumnya. Kalau teman-teman berminat klik di registrasi. Oke, selanjutnya trainee of telecommunication technician. Minimum sama, maksimum sama 35 tahun umurnya, minimum D3 teknik listrik, IPK 3, sama seperti tadi. Application requirement-nya dan selection stage-nya sama. Teman-teman berminat bisa klik registrasi. Oke, selanjutnya ada next-nya teman-teman ya. Masih ada next-nya. Ini teman-teman, ini untuk beberapa lowongan nanti teman-teman bisa cek ya. Masih ada Officer General Affair, Trainee of EMU Maintenance Technician, Trainee of Heavy Machinery Technician, Trainee of Power Supply Technician, Mandarin Interpreter, dan juga Officer Internal Audit. Jadi teman-teman nanti bisa klik dilihat. Lalu masing-masing lowongan ini teman-teman punya atau dibukanya masing-masing berbeda-beda teman ya. Ini rata-rata dibuka sampai 2 Februari, maksud saya 16 Februari 2024.
kecuali untuk lowongan Mandarin Interpreter ini sampai dengan 31 Desember ya teman-teman, masih lama ya teman-teman ya. Oke, jadi apa namanya, status pekerjaannya ini adalah kontrak teman-teman ya, kontrak PKWT atau pekerja kontrak waktu tertentu dengan lokasi di wilayah kerja KCIC. Oke, baik, itu saja teman-teman informasi dari saya. Semoga teman-teman yang melamar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Saya undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.